Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Tivens, Anda sedang mendengarkan Renungan Malam edisi Selasa 30 Agustus 2022. Dan dalam Renungan Malam kita memiliki program membaca 5 kitab pertama, Kejadian sampai dengan Ulangan. Dalam anugerah Tuhan, pelan-pelan tapi ya pasti kita akan terus membaca kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan ketika kehendak Tuhan kita sudah selesai, kita akan kembali ke kitab Kejadian lagi untuk terus mengulang. Karena ini adalah firman Tuhan yang menyegarkan dan mengajar jiwa kita. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Penciptaan manusia ya. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami memahami kehendak Tuhan. Kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami menerima hikmat dan pengertian yang benar, mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Kami terikat dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami. Demi Kristus. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah Allah menciptakan 5 hari, menciptakan terang sampai dengan menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan kemudian hewan, maka seluruhnya sudah lengkap. Dan di hari ke-6 Allah kemudian menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Di ayat ke-24 dan 25, sebelum Allah menciptakan manusia, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala binatang liar. Segala binatang liar, segala ternak, binatang melata di bumi. Itu Allah menciptakannya juga pada hari ke-6 bagian yang pertama. Karena hari ke-6 ada 2 kali penciptaan. Menciptakan hewan dan kemudian menciptakan manusia. Dan semuanya lengkap, baru kemudian ada manusia. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah penciptaan puncak. Karena itu yang terakhir. Dari mana saya tahu ini puncak? Karena sudah selesai semuanya, Allah melihat dan mengatakan sungguh amat baik. Dalam setiap penciptaan, setiap harinya Allah mengatakan penciptaan ini baik. Tapi ketika sudah selesai dan ada manusia di dalamnya, Allah mengatakan sungguh amat baik. Karena saat itu Allah menciptakan image-nya, imago Dei. Allah menciptakan gambar dan rupa Allah, yaitu manusia. Nah, mari kita merenungkan hal ini. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi seluruh alam semesta itu mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi makanya ketika kita melihat ke alam, ya kan, ketika kita healing misalnya, kita kagum, ada rasa kagum yang muncul. Katakanlah ketika kita melihat hamparan pasir di tepi pantai,
Katakanlah kalau kita di atas bukit dan kita melihat matahari yang terbit atau matahari yang terbenam, ada rasa kagum. Kekaguman itu kemudian ketika kita mengerti bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan, maka kekaguman itu akan mengantar kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah Dia. Kenapa? Itu cerminan kemuliaannya. Sehingga cerminan kemuliaannya itu mengantar kita kepadanya sendiri. Kita menyembah Allah. Jadi seluruh alam semesta ini mencerminkan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, tapi kemudian ada manusia. Manusia yang bukan hanya mencerminkan kemuliaannya, tapi juga gambarnya, ya kan? Sifat-sifatnya. Manusia itu khusus karena kemudian manusia itu adalah wakilnya di bumi untuk memelihara. Di ayat 28 Allah memberikan tanggung jawab pada manusia untuk mengelola bumi. Jadi manusia adalah sebagai pihak pengelola, bukan pemilik. Pemilik adalah Allah, manusia diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola. Sehingga mari kita merenungkan hal ini, bahwa manusia itu nilainya sangat tinggi dan manusia itu tanggung jawabnya sangat besar. Karena nilai yang tinggi itu disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mengelola. Dan pelanggaran itu terjadi ketika kita ini berpikir bahwa hidup ini milik kita. Sementara kita tahu dari seluruh kitab suci dan khususnya pada bagian awal ini, manusia bukan pemilik hidupnya. Manusia hanyalah pengelola yang harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Itu kenapa di akhir dari seluruh hidup kita, ketika kita mati dan menghadap Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini bukanlah milik kita. Kita hanya mengelolanya. Pemiliknya yang nanti menerima pertanggungjawaban kita sebagai pengelola. Pengelola kita mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Itu kenapa kita perlu hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Namanya pengelola, itu harus mengelola sesuai dengan aturan pemiliknya. Yang bikin aturan pemilik, yang menerapkan aturan ini pengelola. Sehingga jangan kita balik. Kita sebagai pemilik bikin aturan sendiri dan kita berharap Tuhan mentaatinya. Kita berdoa, Tuhan, saya pengen ini. Lakukan. Nah, itu logika yang terbalik. Kita mengikuti aturan pemilik. Sehingga ketika ada orang yang berpikir bahwa ini hidupku, ini tubuhku, ini uangku, ini waktu-waktuku, terserah aku mau ngapain, ya kan? Tidak. Waktu, energi, uang, kesempatan, tubuh, semua hidup kita itu milik Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia mau ambil, dia tinggal ambil. Tuhan tidak pernah meminta izin ketika seseorang mau diambil, ya kan? Mau meninggal dunia, apa Tuhan minta izin? Kalau orang itu tidak kasih izin, apa terus Tuhan bilang, oke, nanti ya kalau kamu sudah mau? Tidak. Tuhan main ambil, tinggal ambil. Kenapa? Itu miliknya. Kita pengelola, kita harus tahu diri kita, posisi kita di mana, sehingga hidup kita ini diselaraskan, disesuaikan dengan posisi kita, yaitu pengelola. Tapi kita adalah juga gambar Allah, sehingga pengelola ini memiliki sifat-sifat Allah. Sifat yang setia, sifat yang tekun, yang mengasihi, sifat yang peduli, tapi juga punya hikmat. Punya hikmat untuk mengelola. Jadi Tuhan sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan, dan itu semua datang dari Dia. Itu semua sifat-sifatnya untuk apa? Untuk menjadi pengelola yang baik. Sehingga mari kita sadar bahwa manusia itu nilainya sangat tinggi, sehingga kita tidak merendahkan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat orang tidak sesuai dengan standar kita kemudian mulai merendahkannya, entah melalui pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Saat ini mari kita melihat dan kita mengubah hal itu. Kenapa? Karena orang itu pun adalah gambar Allah. Kita harus memperlakukan dia sama seperti nilainya dia, gambar Allah.
Dan kita perlu memperlakukan semua hal yang kita lakukan itu dengan setia dan dengan bertanggung jawab, dengan nilai-nilai yang mulia. Kenapa? Karena itu semua kita lakukan untuk kita ini menjadi pengelola yang baik. Jadi renungan kita pada kesempatan hari ini, renungan malam, ya kan? 30 Agustus hari Selasa. Kita tahu bahwa kita ini gambar Allah, diciptakan khusus ketika semua alam semesta ini sudah ada. Artinya Tuhan meletakkan manusia itu terakhir, karena manusia itu khusus, istimewa. Kenapa? Kita tahu kenapa. Karena manusia itu membawa gambar Allah sendiri, sifat-sifat Allah. Dan karenanya diberi tanggung jawab yang besar untuk mengelola bumi. Dan akhirnya harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Jadi hidup Anda dan hidup saya, hidup ini milik Tuhan, mari kita kelola untuk kepentingan Tuhan. Dan namanya pengelola, ketika dia berhasil mengelola sesuai dengan keinginan pemilik, maka dia sendiri akan berbahagia. Sehingga kebahagiaan kita itu bergantung kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kiranya kami dapat menerima segala yang baik oleh firman-Mu, sehingga kami berbahagia, sehingga kami menjadi pengelola yang baik, agar kami dapat bertanggung jawab penuh kepada Tuhan pada akhirnya. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.